Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajarnya hari ini adik-adik. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia IPA Fase D kelas 7 Kurikulum Merdeka Part 4 Daur Biogeokimia. Pernahkah kalian memperhatikan air hujan yang turun dari langit? Kira-kira dari manakah air yang ada di langit tersebut? Mengapa, meskipun hujan terjadi setiap tahun di Indonesia, jumlah air cenderung tetap bahkan berkurang? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut. Air merupakan salah satu senyawa yang memiliki siklus atau daur. Di alam, unsur-unsur kimia beredar melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi berulang-ulang dan tak terbatas. Pada bagian ini akan dibahas beberapa daur yang terjadi di alam, di antaranya siklus air, siklus karbon dan oksigen, dan siklus nitrogen. Untuk yang pertama, mari kita bahas siklus air. Air merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Berikut merupakan siklus air. Air yang ada di bumi, yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan atau evaporasi saat terkena sinar matahari membentuk awan. Penguapan air juga terjadi pada daun tumbuhan yang disebut transpirasi. Selanjutnya, awan tersebut akan mengalami kondensasi dan turun ke bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Siklus kedua yaitu ada siklus karbon dan oksigen. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan digunakan manusia, hewan, dan organisme lainnya dalam proses respirasi. Respirasi menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepas ke udara. Tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya yang mati akan diuraikan oleh dekomposer menghasilkan gas karbon dioksida. Beberapa jasad yang mati akan menghasilkan fosil berupa bahan bakar. Bahan bakar yang mengandung karbon ini jika digunakan akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, pada dasarnya siklus materi akan berputar dari makhluk hidup ke lingkungan dan kembali lagi ke makhluk hidup sesuai siklus nitrogen ini. Nitrogen bebas dari udara dapat masuk ke tanah melalui proses fiksasi oleh bakteri tertentu. Misalnya, bakteri yang hidup di akar tanaman kacang. Makhluk hidup yang sudah mati akan dirombak menjadi senyawa amoniak melalui proses amonifikasi. Amoniak kemudian diubah menjadi senyawa nitrit, kemudian nitrat melalui proses nitrifikasi. Nitrat yang terbentuk akan diserap tumbuhan untuk dijadikan bahan baku pembuatan protein. Sebagian nitrat akan diubah menjadi nitrogen bebas di udara oleh bakteri melalui proses denitrifikasi. Berikut ini merupakan peran nyata beberapa daur biogeokimia. Yang pertama ada daur air, daur karbon, dan daur nitrogen. Sekarang mari kita uji kemampuan kalian. Soal nomor 1, jelaskan peran daur biogeokimia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Berikan contoh nyata dari peran tersebut. Soal nomor 2, jelaskan peran mikroorganisme dalam proses daur biogeokimia nitrogen. Nah, silakan jawab pertanyaan ini di buku catatan kalian ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk adik-adik memahami materi daur biogeokimia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.